Bab 11. Keterampilan tipe mental. Namun, pikiran Chen Ming hanyalah sebuah perasaan sesaat. Hasilnya tetap sama saja. Dia memperkirakan bahwa Qin Zixue juga telah mencapai level 3 hari ini. Kecepatan naik levelnya seharusnya kurang lebih sama dengan kecepatan naik levelnya. Lagi pula, siapa yang bisa memastikan dia tidak akan memiliki kemampuan megah seperti itu di masa depan? Masih ada banyak sekali skill peringkat SSS yang menunggunya di depan. Mereka bertiga kembali ke wilayah kota bersama-sama. Kamu sendirian. Di perjalanan, Qin Zixue bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, sebelum Dungeon dibuka, saya pribadi lebih suka bermain solo dulu. Chen Ming mengangguk. Mendengar itu, gadis muda yang mengikuti keduanya dengan diam-diam menatap Chen Ming dengan rasa ingin tahu. Seorang Shield Guard peringkat C bermain solo di alam liar. Apakah orang ini serius? Qin Zixue juga terdiam sejenak sebelum berbicara. Sebenarnya, kamu tidak perlu memaksakan diri. Jika aku mengajakmu untuk naik level, kamu akan mencapai level 5 dan memasuki Dungeon lebih cepat. Dia ragu sejenak, ekspresinya berubah menjadi lebih serius. Bagimu, bulan ini sangat penting. Ini adalah kunci apakah kamu dapat mengubah takdirmu. Oh, bagaimana bisa? Chen Ming menoleh dan menatap Qin Zixue, agak terkejut. Dia mengira wanita itu hanya bersikap sopan kepadanya sebagai kapten, resminya, tetapi tampaknya wanita itu serius. Mengubah takdir. Di mata orang lain, Chen Ming saat ini hanyalah seorang penjaga perisai peringkat C, biasa-biasa saja. Apa yang bisa memungkinkan seorang profesional tingkat C untuk mengubah nasib mereka? Nilai potensi mental, sebenarnya juga dapat membangkitkan keterampilan. Ucapan santai Qin Zixue membuat ekspresi Chen Ming membeku, dan dia langsung berhenti di tempatnya. Potensi mental juga dapat membangkitkan keterampilan. Dia berkedip, dia benar-benar tidak mengetahui informasi ini. Qin Zixue jelas mengetahui beberapa rahasia mengenai potensi mental. Dia menjelaskan, sama seperti profesi yang memunculkan keterampilan setelah mencapai level tertentu, ada kemungkinan untuk memunculkan potensi mental Anda setelah mencapai ambang batas tertentu. Namun, sebagian besar orang tidak mampu membangkitkan keterampilan tipe mental, meskipun mereka mencapai nilai potensi yang sesuai. Chen Ming menangkap informasi penting tersebut dan bertanya, berapa ambang batas nilai potensialnya? 20%, jawab Qin Zixue. Chen Ming terkejut. Nilai potensi mentalnya saat ini adalah 19%. Dalam hal itu, dia sudah hampir berhasil. Namun menurut Qin Zixue, mencapai angka 20% pun tidak menjamin kesuksesan. Faktanya, ada kemungkinan besar bahwa hal itu tidak akan membangkitkan apapun. Potensi mentalmu tinggi, sangat tinggi. Kamu mungkin benar-benar mampu membangkitkan keterampilan tipe mental, tetapi seperti halnya kebangkitan keterampilan profesional, hal itu juga membutuhkan sumber daya yang langka. Dan sumber daya langka tipe mental bahkan lebih berharga, tetapi saat ini, ada cara untuk mendapatkannya. Chen Ming, yang sedang merenungkan kata-kata Qin Zixue, langsung tertarik ketika mendengar hal ini. Ke arah mana? Ujian agung. Qin Zixue berbicara terus terang, tanpa bertele-tele. Hadiah papan peringkat untuk ujian agung menawarkan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya langka tipe mental, termasuk peringkat level 7 hari pertama, peringkat Dungeon, dan peringkat akhir. Inilah alasan mengapa Qin Zixue mengatakan bulan ini sangat penting bagi Chen Ming. Dia mengingatkan Chen Ming bahwa jika dia ingin mendapatkan sumber daya langka tipe mental, dia harus bersaing dalam peringkat. Hanya dengan membangkitkan keterampilan tipe mental dia bisa terlepas dari camp mediocrity profesi tingkat C. Dan yang tidak dikatakan Qin Zixue adalah bahwa selama keterampilan tipe mental dapat dibangkitkan, tidak ada satupun yang lemah. Chen Ming mengangguk. Terima kasih, informasi ini memang sangat bermanfaat bagi saya. Jika dilihat dari sudut pandang ini, tujuannya untuk mencapai level 3 hari ini jelas merupakan pilihan yang tepat. Di level 3, posisi 3 besar sudah pasti terjamin. 3 pemain teratas di papan peringkat menerima hadiah tingkat tertinggi untuk peringkat level tersebut. Mungkin dia bisa mendapatkan sumber daya langka bertipe mental hari ini juga. Senja mulai menjelang. Di perbatasan kota, matahari terbenam berwarna jingga kemerahan menggantung rendah di langit, memantulkan siluet besar hutan binatang di kejauhan. Di pinggiran kota, para pemindah kembali satu demi satu. Mereka berkumpul di pintu masuk berbagai perkumpulan, membeli dan menjual peralatan, memperdagangkan inti binatang buas, dan bertukar cerita tentang pengalaman mereka hari itu. Sial, hari ini akhirnya selesai. Aku lelah sekali. Sial, monster-monster itu susah sekali dibunuh. Aku seorang prajurit peringkat B yang berpasangan dengan penyihir peringkat C, dan kami hanya membunuh 25 monster sepanjang hari. Kami bahkan belum mencapai level 2. Ah, ini terlalu sulit. Kudengar bahkan ada beberapa korban jiwa. Kerumunan itu meratap. Setelah mengalami kekuatan binatang buas di alam liar, kepercayaan diri mereka telah terguncang hebat. Mereka yang mencapai level 2 di hari pertama pasti semuanya jenius peringkat A atau lebih tinggi dari kota Yunhai, kan? Belum tentu, mereka yang berasal dari keluarga kaya dapat mengatur perlengkapan lengkap, memberi mereka kekuatan tempur yang satu tingkat lebih tinggi sejak awal. Aku penasaran seperti apa peringkat hari pertama, di 100 besar, selain peringkat S dan peringkat A, seharusnya masih ada beberapa lusin tempat tersisa. Persaingan di antara para transferan peringkat B sangat sengit. Penyebutan peringkat hari pertama langsung memicu diskusi yang hangat. Hadiah dari ujian agung adalah sesuatu yang tak seorang pun bisa tolak, koin emas, peralatan, sumber daya, mereka memiliki semuanya. Song Chuan, kamu seharusnya bisa mengamankan peringkat 3 besar hari ini, kan? Di pintu masuk sebuah perkumpulan, Song Chuan dan Jiang Yi dikelilingi oleh kerumunan orang.
Song Chuan yang hebat memiliki profesi peringkat S, ditambah Jiang Yi adalah penyihir peringkat A. Siapa yang mungkin bisa melawan mereka? Menurut saya, di antara tim-tim beranggotakan 2 orang di kota Yunhai, duet Song Chuan adalah yang terkuat. Song Chuan tersenyum, sangat menikmati perasaan dipuji oleh kerumunan. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, itu terlalu banyak pujian. Saya, Song, tidak bisa mengklaim gelar 2 terkuat. Kalian semua lupa bahwa masih ada transcender peringkat SS di atas kita. Semua orang tentu tahu siapa yang dimaksud Song Chuan. Qin Zixue, satu-satunya transcendent peringkat SS di seluruh kota Yunhai tahun ini. Ngomong-ngomong, Song Chuan si jagoan, kenapa kau tidak satu tim dengan Qin Zixue? Gabungan antara petarung peringkat SS dan peringkat S, aku bahkan tak bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Lupakan kota Yunhai, itu sudah cukup untuk memukau seluruh provinsi Jiangnan. Mendengar itu, wajah Song Chuan menjadi kaku. Wah, ini baru namanya menyentuh titik sensitif. Dia tertawa canggung. Haha, di atas peringkat S, semua orang naik level secara terpisah sebelum level 5. Dengan cara itu efisiensinya lebih cepat. Begitu, berarti kau pasti sudah membuat janji dengan Qin Zixue untuk membentuk tim setelah level 5, kan? Aku seorang assassin peringkat A. Aku ingin tahu apakah kau bisa membujuk Qin Zixue untukku, Tuan, dan membiarkanku bergabung. Dan aku juga. Menurutmu, apakah aku punya peluang? Sekumpulan orang tiba-tiba menyerbu maju. Untuk sesaat, suasananya sangat meriah. Bukan hal mudah bagi kota Yunhai untuk menghasilkan transcender peringkat SS, semua orang ingin merebut kesempatan itu. Sekalipun mereka hanya bergabung dengan tim untuk bersantai saja, peringkat ujian besar mereka akan meningkat secara signifikan. Masalah ini masih dalam pertimbangan. Menghadapi antusiasme semua orang, Song Chuan hanya bisa memberikan jawaban yang samar-samar. Sementara itu, Jiang Yi, yang berdiri di belakangnya, jelas menunjukkan ekspresi yang salah di wajahnya. Setelah diperhatikan lebih dekat, wajahnya bahkan mulai berubah menjadi agak kehijauan. Mengingat kembali kejadian pagi ini membuat Jiang Yi merasa sangat sedih. Untuk bisa bekerja sama dengan Qin Zixue, dia secara khusus pergi untuk meminta posisi kapten dari Chen Ming itu. Hasilnya adalah langsung diusir dari tempat kejadian, dan kemudian menyaksikan sendiri Qin Zixue mengajak Chen Ming untuk bergabung dengan timnya. Chen Ming itu hanya seorang petarung peringkat C. Atas dasar apa dia mendapatkan peringkat itu? Lihat, Qin Zixue sudah kembali. Seseorang berseru sambil menunjuk ke arah perbatasan. Banyak orang tertarik oleh teriakan itu dan menoleh ke arah gerbang kota. Mereka melihat Qin Zixue, mengenakan jubah panjang putih bersih dan baju zirah ringan dengan aura dingin dan angkuh, berjalan melewati gerbang kota. Seorang gadis kecil mengikuti di belakangnya dari dekat. Dan di samping Qin Zixue, ada juga seorang pria yang mengenakan jubah bercahaya dan berbulu. Bab 12, peringkat hari pertama diumumkan. Masih ada pakar lainnya. Ingatlah untuk mengganti pakaianmu lebih awal. Chen Ming dan Qin Zixue berpisah. Pada saat yang sama, dia kembali diejek. Chen Ming tersenyum dalam hati, berencana untuk segera membeli peralatan HP. Dan pemandangan ini, di mata semua orang, menimbulkan kehebohan yang cukup besar. Bukankah itu Chen Ming? Bagaimana dia bisa kembali bersama Qin Zixue? Yang dia kenakan itu, pakaian berbulu, yang diberikan oleh kelas seperti malaikat kepada rekan satu tim, kan? Astaga, apakah mereka berdua berada dalam satu tim? Tadi pagi beredar rumor tentang Qin Zixue yang bekerja sama dengan Chen Ming. Mungkinkah itu benar? Melihat cara mereka berbicara dan tertawa bersama, rumor itu mungkin 80% benar. Kupikir Qin Zixue akan berpasangan dengan Song Chuan, tapi ternyata dia berpasangan dengan Chen Ming, seorang petarung peringkat C. Aku juga seorang penjaga perisai peringkat C, kenapa bukan aku? Tidak, aku akan merekomendasikan diriku sendiri. Lupakan saja, mereka mungkin bahkan tidak akan meluangkan waktu untukmu. Petik 2. Di sisi lain, Chen Ming tiba di pintu masuk guild dan berpapasan dengan Sun Yang sedang berjalan keluar. Saudara Chen. Melihatnya, Sun Yang segera berlari menghampirinya dengan gembira. Ketika dia melihat pakaian berbulu Chen Ming yang bersinar, matanya menunjukkan keterkejutan. Wow, perlengkapan apa yang kamu pakai di baju itu? Keren banget. Sun Yang baru saja keluar dari tempat penjualan inti binatang di guild dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi di luar. Hehe, kakak Chen, aku sudah mencapai level 2 hari ini. Keren banget, kan? Sun Yang berkata dengan cukup bangga. Sebagai kelas pembunuh, kecepatan naik level Hidden Shadow Blade Master di tahap awal cukup cepat. Hebat, hebat, Chen Ming mengangguk tenang. Saudara Chen, kamu level berapa? Level 3. Mulut Sun Yang berkedut. Reaksi pertamanya adalah ketidakpercayaan. Bahkan kelas S rank pun tidak bisa mencapai level 3 di hari pertama, apalagi. Apa maksudnya bercanda di antara saudara? Kakak Chen, kau tidak benar-benar pergi berburu monster di alam liar sendirian, kan? Sun Yang sedikit ragu. Sebelumnya itu hanya dugaan. Tetapi sekarang dia benar-benar curiga Chen Ming mungkin begitu putus asa hingga kehilangan akal sehatnya. Pada saat itu juga, kerumunan di sekitarnya serentak berseru serempak. Ini sudah dimulai. Hari pertama pengumuman peringkat. Chen Ming membuka panel pribadinya dan memasuki ujian besar, antarmuka penjara bawah tanah. Hari pertama penyelesaian skor ujian besar dimulai. Cakupan, Kota Yunhai. Jumlah pencapai level 2 di hari pertama, 191. Peraih level 3 di hari pertama, 2. Beberapa baris teks sederhana ini membangkitkan antusiasme semua orang yang hadir. Luar biasa,
Apakah para transender tahun ini seganas itu? Hampir 200 orang naik level di hari pertama. Bagaimana kita yang masih level 1 bisa bermain? Ternyata ada 2 di level 3. Apa yang terjadi? Tahun lalu tidak ada sama sekali. Bukankah mereka bilang tidak ada transender peringkat SS di sekolah-sekolah lain di kota Yunhai? Kekuatan peringkat S mana yang berhasil naik level 2 kali dalam satu hari? Peringkat level hari pertama dan hadiah yang sesuai akan segera diumumkan. Hadiah dibagi menjadi 5 tingkatan, 100 teratas, 50 teratas, 10 teratas, 5 teratas, 3 teratas. Catatan, dalam kasus level yang sama, mereka yang naik level lebih dulu memiliki peringkat lebih tinggi. Ini dia, ini dia. Setiap transender yang berhasil mencapai level 2 menatap panel mereka dengan gugup, berharap nama mereka masuk dalam daftar. Sun yang tentu saja termasuk di dalamnya. 51, Yufei LV, 2 Ksatria Emas peringkat A. Kurung siku buka titik kurung siku tutup. 99, Sun yang LV, 2, Master Pedang Bayangan Tersembunyi peringkat B. Ke-100, Chen Zijian LV, 2, Berserker peringkat B. Hadiah peringkat, koin emas asteris 1, peralatan umum tingkat 1 asteris 1, batu rune atribut plus 10, tipe opsional. Luar biasa. Sebelum Chen Ming sempat melihat lebih dekat, dia mendengar teriakan riang seperti monyet dari sampingnya. Berhasil, kakak Chen, namaku ada di daftar, posisi ke-99, hahaha. Chen Ming mengusap dahinya dengan pasrah. Apakah perlu terlalu bersemangat? Sepertinya kau belum pernah masuk daftar sebelumnya. Senyum Sun yang tak terbendung. Saudara Chen, kau tidak akan mengerti perasaan ini. Kau seorang jenius. Masuk dalam daftar itu mungkin hal yang biasa bagimu. Namun bagi orang biasa seperti saya, berada dalam daftar untuk pertama kalinya, dan itu adalah daftar ujian agung, saya bisa membanggakan hal ini selama setahun. Chen Ming terkejut, tidak menyangka Sun Yang akan berpikir seperti itu. Dia menepuk bahu Sun Yang. Nanti, aku akan membawamu ke daftar peringkat Dungyeon, agar kau terbiasa. Daftar peringkat Dungyeon. Mendengar itu, Sun Yang sedikit tercekat dan tidak menjawab. Daftar peringkat Dungyeon mencakup seluruh provinsi Jiangnan, itu bukan sesuatu yang bisa Anda akses begitu saja. Mampu masuk dalam daftar peringkat level saja sudah lebih dari cukup baginya. 11 Jiang Yi LV, 2 penyihir pasang surut tingkat A. Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Pengumuman peringkat terus berlanjut, memicu diskusi di antara para hadirin. Saat Jiang Yi melihat namanya tidak masuk 10 besar, wajahnya langsung pucat pasi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Berdasarkan perkiraan hasilnya, seharusnya dia masuk 10 besar, bahkan mungkin 5 besar. Lagi pula, dia telah naik level bersama Song Chuan. Jadi seharusnya dia lebih cepat daripada transender peringkat A lainnya. Jangan berkecil hati, hari pertama tidak menciptakan perbedaan yang besar, situasi tak terduga mudah terjadi. Song Chuan dengan canggung menghiburnya dari samping. Dia telah menjamin Jiang Yi mendapat tempat di 10 besar. Dia bahkan telah mengambil beberapa keuntungan untuk itu, tetapi sekarang dia berada di peringkat ke-11. Namun, ketika Song Chuan mengalihkan perhatiannya kembali ke daftar peringkat, dia terdiam di tempatnya. Ke-6, Song Chuan LV, 2 pelopor jiwa perang peringkat S. Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Ini tidak mungkin. Wajah Song Chuan langsung berubah gelap. Bagaimana mungkin dia bisa berada di peringkat ke-6? Pada saat itu, banyak yang menatap dengan ekspresi aneh. Apa yang terjadi? Song Chuan ternyata peringkat ke-6. Bukankah dia peringkat S? Dia bahkan tidak masuk 5 besar. 5 besar itu tim yang hebat macam apa? Penting untuk diketahui bahwa perbedaan hadiah antara setiap tingkatan sangat besar. 5 peringkat teratas bahkan bisa mendapatkan sumber daya langka. Bagi Song Chuan, seorang pencapai tingkat S, menduduki peringkat ke-6 adalah hasil yang melampaui ekspektasi semua orang. Suasana menjadi sunyi secara aneh. Semua orang berkonsentrasi penuh, menunggu pengumuman 2 tingkatan peringkat terakhir, untuk melihat siapa yang telah menginjak peringkat S Song Chuan. Keempat, Wang Yan LV, 2 penyihir abis peringkat S, tim abis. 5, Wu Qingyang LV, 2 pendeta cahaya peringkat S, tim abis. Mereka adalah 2 transender tingkat S dari SMP kelas 3 dan SMP kelas 5. Mereka benar-benar membentuk sebuah tim. Kota Yunhai memiliki 3 peraih peringkat S tahun ini. Selain Song Chuan, ada 2 orang dari sekolah lain. Seorang penyihir dan seorang pendeta yang bekerja sama memang merupakan kombinasi yang sangat ampuh. Masuk akal jika mereka bisa melampaui Song Chuan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bukankah ini malah lebih aneh? 2 peringkat S yang tangguh bahkan tidak bisa menduduki peringkat kedua atau ketiga. Selain Qin Zixue, apakah ada 2 ahli lainnya? Akhirnya, di bawah pengawasan banyak orang, peringkat terakhir pun muncul. Pertama, Qin Zixue LV, 3, Malaikat Cahaya Suci peringkat SS, pasukan Ming Chen. Kedua, Chen Ming LV, 3 penjaga perisai peringkat C, pasukan Ming Chen. Ketiga, Lin Wei LV, 2 master kontrak peringkat A. Bab 13, peringkat hadiah, buku pemberdayaan peralatan. Keheningan total, keheningan total. Di perbatasan kota, terdapat hampir ribuan siswa. Ini termasuk orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, serikat pekerja, perusahaan, dan departemen. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Daftar peringkat ujian besar dapat dikatakan melambangkan daftar para jenius paling potensial di kota Yunhai. Tentu saja, hal itu menarik perhatian khusus. Namun sekarang,
Juara pertama, Qin Zixue, profesi tingkat SS. Itu sudah diperkirakan. Tapi katakanlah, apa yang terjadi dengan tempat kedua ini? Penjaga perisai peringkat C, level 3. Karakter transfer peringkat C mana yang bisa naik level 2 kali lipat secara langsung di hari pertama? Apakah ini masuk akal? Siapakah Chen Ming? Juara kedua untuk seorang penjaga perisai peringkat C, itu terlalu tidak masuk akal. Pasti Qin Zixue, aku baru saja melihat Chen Ming dan Qin Zixue kembali dari luar kota bersama. Benar, informasi mereka menunjukkan bahwa mereka berada di tim yang sama. Sial, hal yang paling aku khawatirkan benar-benar terjadi. Qin Zixue benar-benar membantu Chen Ming naik level. Kerumunan itu dipenuhi dengan pendapat yang saling bertentangan. Pada tahun-tahun sebelumnya, belum pernah ada transfer red honest peringkat C yang muncul di 100 besar. Namun tahun ini, satu orang langsung menduduki peringkat kedua, hanya kalah dari Qin Zixue. Pada saat itu, beberapa orang juga angkat bicara dan mengatakan bahwa Qin Zixue tidak bekerja sama dengan Chen Ming untuk meningkatkan level. Mereka sendiri melihat Chen Ming menuju ke hutan King Feng. Sementara Qin Zixue pergi ke daerah tebing fajar bersama wanita lain. Namun, suara-suara itu dengan cepat teredam. Nona, bagaimana dia melakukannya? Di sisi lain, Qin Zixue juga sangat terkejut melihat informasi yang dirilis secara publik. Wanita muda di belakangnya menatap peringkat itu dengan wajah penuh keterzenjingan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Chen Ming sama sekali tidak bekerja sama dengan Qin Zixue untuk meningkatkan levelnya. Dia bertani sendirian di hutan belantara. Seorang Shield Guard peringkat C, melakukan farming solo di wilderness dan mencapai level 3 di hari pertama. Jika berita ini tersebar, orang lain pasti tidak akan mempercayainya. Aku juga tidak tahu, kata Qin Zixue pelan. Bahkan dengan pengetahuan yang dimilikinya, dia tetap tidak bisa memahami bagaimana Chen Ming berhasil melakukannya. Dalam perjalanan pulang, bahkan setelah dia menjelaskan dengan jelas tentang potensi mental dan peringkat ujian besar, Chen Ming tetap menolaknya dengan sopan. Awalnya dia sedikit kecewa, karena mengira Chen Ming puas dengan hal-hal biasa saja. Lagi pula, niatnya baik, dia ingin membantunya selama masa ujian besar. Sekarang tampaknya dia telah khawatir secara berlebihan. Bahkan tanpa bantuannya, Chen Ming masih bisa mencapai level 10 dalam ujian besar yang berlangsung selama sebulan. Tapi untungnya, saya masih berada di posisi ketiga. Wanita muda itu menepuk dadanya, menghela napas lega. Dia adalah Lin Wei, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar, seorang master kontrak peringkat A. Semua orang membicarakan Chen Ming dan Qin Zixue yang bekerja sama, tanpa menyadari bahwa dialah yang sebenarnya bekerja sama dengan Qin Zixue untuk meningkatkan level. Sementara itu, astaga, kakak Chen, kau tidak berbohong padaku. Sun yang menatap dengan mata lebar, berulang kali memastikan informasi peringkat tersebut. Dia sudah menyiapkan cara untuk membujuk Chen Ming, menyuruhnya menghadapi kenyataan dan berhenti tenggelam dalam fantasi. Namun, Chen Ming tiba-tiba langsung muncul di posisi kedua. Ternyata, orang yang tenggelam dalam fantasi itu adalah dirinya sendiri. Saudaramu Chen tetaplah saudaramu Chen. Sudah kubilang, tapi kau tidak percaya. Kau pikir aku bercanda? Chen Ming mengeluh tanpa daya. Lalu dia menatap panel itu dengan penuh harap. Qin Zixue pernah mengatakan bahwa sumber daya mental yang langka mungkin akan muncul sebagai hadiah ujian besar. Hadiah peringkat, koin emas asteris 10, peralatan terbaik tingkat 1 asteris 2, batu rune atribut plus 15. Tipe dapat dipilih, buku peningkatan peralatan asteris 2, tipe dapat dipilih, sumber daya langka, tipe dapat dipilih. Sesuai dengan yang diharapkan dari hadiah peringkat tertinggi, hadiah ini dimulai dengan 10 koin emas. Mata Chen Ming berbinar saat ia melihat informasi hadiah yang ada di hadapannya. 2 peralatan berkualitas tinggi, dapat dipilih dengan bebas, sangat pas. Chen Ming tidak ragu-ragu, memilih 1 peralatan HP dan 1 peralatan agility. Desir. Seberkas cahaya putih melintas di depan matanya. 2 buah peralatan muncul di hadapannya. Armor bayangan absolut, HP plus 750. Sepatu bulu hias, kelincahan plus 15. Dia tidak terburu-buru memakainya, tetapi malah melihat kembali informasi tentang hadiah tersebut. Buku pemberdayaan peralatan adalah produk yang hanya dapat dibuat oleh profesi khusus, master pemberdayaan. Tujuan mereka sudah jelas, mereka dapat memberikan kemampuan khusus pada peralatan. Seperti pengurangan armor, akurasi, peningkatan jangkauan kerusakan elemen, efek pengendalian, dan sebagainya. Barang-barang ini tak ternilai harganya dan jarang ditemukan di pasaran, barang-barang ini sulit didapatkan. Chen Ming mulai memilih. Buku penguatan penghancur armor tingkat 1, berlaku untuk perlengkapan kekuatan, kemampuan pasif, serangan pemakainya disertai efek penghancur armor 5%. Buku pemberdayaan akurasi tingkat 1. Buku peningkatan jangkauan elemen api tingkat 1, berlaku untuk perlengkapan kekuatan, kemampuan pasif, ketika pemakainya melepaskan serangan elemen api, jangkauan plus 20. Chen Ming meneliti efek dari setiap kitab pemberdayaan. Ia sempat terjebak dalam dilema. Oh tidak, aku menginginkan semuanya. Selain buku pemberdayaan berbasis elemen tertentu, semua kemampuan ini tampak cukup berguna. Lupakan saja, lagi pula, aku bisa mendapatkan lebih banyak besok. Chen Ming berhenti ragu-ragu dan memilih buku pemberdayaan untuk peralatan HP dan agility. Hal tersebut akan diterapkan dengan sempurna pada peralatan yang baru diperoleh. Awalnya, dia menginginkan armor break. Namun karena pedang panjangnya hanyalah perlengkapan biasa, menggunakan buku kemampuan padanya akan sedikit sia-sia. Buku peningkatan perjalanan cepat tingkat 1, berlaku untuk perlengkapan kelincahan, kemampuan aktif,
memberikan pemakainya plus 100% atribut kelincahan selama 1 menit. Waktu pendinginan, 1 jam. Buku peningkatan siluman tingkat 1, berlaku untuk peralatan HP, kemampuan aktif, memungkinkan pemakainya untuk menyembunyikan pergerakannya. Stealth dipadukan dengan Swift Travel. Metode yang bagus untuk melancarkan serangan mendadak. Setelah mengenakan perlengkapan tersebut, Chen Ming melirik atributnya saat ini. Kekuatan 35. HP 1900 per 2550, 20%. Pemulihan 169, 13%. Kelincahan 45. Kekuatan mental 357, 19%. HP telah mencapai 2500. Batas HP terkunci telah meningkat lagi. Kemudian, dia melihat hadiah terakhir. Yang juga merupakan hadiah terpenting, sumber daya langka tersebut. Saudara Chen, sumber daya langka seperti apa itu? Apakah itu jenis sumber daya yang namanya terdengar sangat keren? Sun Yang, yang berdiri di sampingnya, bertanya dengan tidak sabar. Sumber daya langka adalah hal-hal yang paling dihargai oleh setiap orang yang dipindahkan. Lagi pula, hal itu menyangkut keterampilan, yang paling penting dari mereka yang dipindahkan. Lumayanlah, biasa saja. Chen Ming berkata, sambil memeriksa sumber daya langka yang dapat dipilih. Batu esensi bumi, material atribut HP. Ganoderma roh kayu, material atribut pemulihan. Buah awan zamrud, material atribut kekuatan. Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Chen Ming memeriksa setiap barang satu per satu. Barang-barang ini hampir tidak memiliki deskripsi, sehingga mustahil untuk menentukan nilainya. Sumber daya langka pada dasarnya adalah hal-hal yang mengandung energi atribut, jadi secara umum, perbedaannya hanya terletak pada klasifikasi atribut. Dikatakan bahwa menilai-nilai mereka semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi. Ketemu. Mata Chen Ming berbinar, akhirnya, dia melihat apa yang diinginkannya. Kristal pikiran, materi mental. Bab 14, pertemuan para pahlawan masa depan. Peradaban ekstraterestrial. Sebenarnya memang ada. Awalnya, dia hanya mencoba peruntungannya. Tapi dia benar-benar menemukannya. Hanya saja jumlahnya, sepertinya agak pelit. Kilatan cahaya samar muncul. Sebuah kristal putih murni seukuran kuku jari muncul di tangan Chen Ming. Apakah ini sumber daya yang langka? Sun yang segera mencondongkan tubuh ke depan dengan rasa ingin tahu, mengamatinya dengan cermat. Kenapa kelihatannya, biasa saja. Dia membayangkan sumber daya langka sebagai zat bercahaya yang tampak seperti harta karun surgawi. Benda di tangan Chen Ming terasa seperti kristal kecil biasa. Apakah ini benar-benar sumber daya yang langka? Bagaimana mungkin hal yang benar-benar baik dapat dengan mudah dikenali olehmu? Sejujurnya, Chen Ming juga tidak melihat sesuatu yang istimewa dari kristal pikiran ini. Setelah menyimpan hadiah yang telah dikumpulkannya, Chen Ming memasuki gedung perkumpulan. Dia berjalan menuju konter. Halo, apakah Anda di sini untuk menjual Biskor? Resepsionis itu meliriknya, nadanya acuh tak acuh. Ya, Chen Ming mengeluarkan tas yang penuh berisi barang. Meskipun dia baru saja menerima 10 koin emas sebagai hadiah untuk ujian besar, seseorang tidak akan pernah merasa memiliki terlalu banyak uang. Akan ada banyak tempat untuk menghabiskan uang di masa depan. Gemerincing. Inti monster dengan berbagai ukuran diluncurkan. Totalnya ada 17. 1.700. Semoga harimu menyenangkan. Wanita muda itu melirik jumlahnya dan berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan untuk menyapu inti monster itu menjauh. Tunggu. Chen Ming berkata dengan tenang, mengapa kamu tidak melihat lebih dekat? Alis wanita itu sedikit berkerut saat dia menatap Chen Ming dengan tidak sabar. Apa yang bisa dilihat di sana? Hanya 17 lantai 1. Ekspresinya berubah saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Inti monster ini sepertinya bukan level 1. Dia buru-buru mengambil inti-inti itu satu persatu untuk memeriksanya, menyapu semuanya dengan kekuatan mentalnya. Level 2 Cigun Shou, inti tikus daun terbang level 2. Level 3 babi ciliau, level 3 kadal segitiga, inti tikus tanah level 3. Semakin lama dia melihat, semakin khawatir dia. Bahkan ada ular berbisa berkepala 2 level 4. Di antara tumpukan inti monster, selain satu inti monster penggulung duri level 1, semuanya sebenarnya adalah level 2 dan 3. Bahkan ada yang level 4. Bukankah hari ini baru hari pertama ujian besar? Apa yang sedang terjadi? Selama ujian besar, peserta pindahan yang mengikuti penilaian tidak diperbolehkan berpasangan dengan non-kandidat untuk naik level. Dengan kata lain, semua inti binatang buas ini diburu oleh orang yang ada di depannya. Berburu monster level 4 di hari pertama. Tokoh kejam macam apa dia ini? Maaf. Izinkan saya menghitung ulang harganya untuk Anda. Wanita itu langsung mengubah pendiriannya. Jumlah totalnya adalah 4.500. Chen Ming mengangguk, lalu bertanya, berapa harga 4 batu rune kekuatan? Batu rune atribut harganya 1.000 masing-masing, jadi totalnya 4.000. Apakah Anda ingin membelinya? Jawab wanita muda itu dengan sabar. Sungguh penipuan. Dia ingat bahwa menjual batu rune atribut ke guild hanya menghasilkan 600, namun mereka hampir menggandakan harganya untuk dijual kembali. Berikut 4 batu rune kekuatan dan 500 poin Anda. Semoga hari Anda menyenangkan. Pukul 19.30. Chen Ming akhirnya kembali ke rumah. Rumah untuk satu orang. Dalam ingatannya, keluarganya di dunia ini telah binasa dalam gelombang bencana 10 tahun yang lalu. Berbunyi. Chen Ming mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Seperti biasa ia mengganti sepatu dan mandi. Setelah seharian menyembelih binatang buas, tubuhnya ternoda oleh bau aneh yang bercampur darah.
Setelah makan, Chen Ming berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Sepanjang hari, HP-nya tidak pernah turun di bawah 10%. Bahkan, kondisinya hampir pulih sepenuhnya saat ini. Jadi, dia sebenarnya hampir tidak merasakan kelelahan fisik sama sekali. Namun, pikirannya sangat lelah. Meskipun Chen Ming tidak memiliki kemampuan aktif yang menguras energi mental, dia telah bertarung hampir sepanjang hari. Drainase tersebut masih signifikan. Memanfaatkan waktu istirahat singkat itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa berita tentang ujian besar hari ini. Sebagai bulan yang paling banyak ditonton sepanjang tahun, topik-topik yang sedang tren tentang ujian besar mendominasi seluruh internet. Chen Ming mengklik bagian kota Yunhai. Topik trending pertama yang menarik perhatiannya. Mengejutkan, pukul 18, peringkat hari pertama kota Yunhai diumumkan, hasilnya di luar dugaan. Penjaga perisai peringkat Cek Chen Ming naik 2 level pada hari pertama ujian besar, menempati peringkat kedua dalam peringkat level hari pertama. Topik kedua. Mengejutkan, malaikat cahaya suci peringkat SS Qin Zixue dipastikan akan berkolaborasi dengan Chen Ming, dan berita ini menjadi trending di seluruh negeri. Topik ketiga. Menelusuri lebih dalam hubungan antara juara pertama dan kedua di hari pertama. Keduanya diduga menjalin hubungan. Apa-apaan semua ini? Chen Ming menyaksikan tanpa bisa berkata-kata. 3 topik yang paling banyak dibicarakan di seluruh kota semuanya tentang dia. Apakah orang-orang ini tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik? Bukankah lebih baik fokus pada sesuatu yang benar-benar bermakna? Hanya mengarang gosip, Chen Ming melirik notifikasi pesan grup di ponselnya. Banyak orang yang mengusiknya tentang hubungannya dengan Qin Zixue. Ada juga yang ingin bergabung dengan pasukan Ming Chen. Mengabaikan orang-orang ini, Chen Ming kembali mengklik antarmuka tren seluruh aliansi. Nabi peringkat SS, Master Bikong, membuat ramalan, menyatakan bahwa Blue Star telah memasuki era khusus. Di masa depan, banyak pahlawan akan bangkit bersama. Di luar dugaan, topik yang paling banyak dibicarakan di seluruh jaringan bukanlah tentang ujian besar, melainkan sebuah ramalan. Chen Ming mengklik untuk memeriksa, karena merasa agak penasaran. Master Bikong adalah tokoh berpengaruh di aliansi Huaxia. Rumor mengatakan bahwa ia melakukan ramalan agung setiap 10 tahun sekali. Setiap kali, hal itu akan menimbulkan kehebohan besar. Hal itu bahkan akan menarik perhatian semua aliansi di Blue Star. Siapa yang berani mengabaikan pentingnya sebuah nubuat agung yang hanya dapat dilakukan oleh seorang nabi berpangkat SS sekali dalam 1 dekade? Beberapa saat kemudian, Chen Ming selesai membaca topik yang sedang tren tentang ramalan era mendatang. Yang mengejutkannya, ini bukan sekadar clickbait. Nubuat agung, ini terutama berisi 2 informasi. Salah satu prediksinya adalah bahwa para yang dipindahkan akan membangkitkan semakin banyak kelas tingkat tinggi di masa depan, semakin banyak jenius akan muncul, dan mereka akan memasuki era di mana para pahlawan berkumpul. Yah, itu ungkapan yang sangat klasik, bagaimanapun. Selama itu terkait dengan peristiwa aliansi besar, cukup mengatakan bahwa semuanya sedang berkembang pesat sudah cukup. Lagi pula, Chen Ming tidak mengetahui status kebangkitan di seluruh aliansi tahun ini. Apakah Blue Star mungkin akan berhubungan dengan peradaban antar bintang di masa depan? Ini adalah informasi kedua, dan juga bagian paling mengejutkan dari ramalan Guru Bikong. Ini agak mengada-ada, bukan? Chen Ming agak skeptis. Dalam hal penjelajahan ruang angkasa, Blue Star bahkan tidak semaju dunia dari kehidupan sebelumnya. Dunia ini dipenuhi oleh binatang buas dan penuh bahaya, bahkan di langit pun terdapat ruang bawah tanah dan wilayah misterius. Perlu diketahui bahwa selain hutan binatang buas, wilayah udara dan lautan yang dipenuhi binatang buas bahkan lebih menakutkan. Penduduk Blue Star sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi bintang-bintang. Mereka masih harus bekerja keras untuk mengembangkan peradaban di bawah kaki mereka sendiri. Mengapa membicarakan peradaban antariksa? Namun, setelah Chen Ming menelusuri topik-topik trending lainnya, dia agak terdiam. Setelah 30 tahun, aliansi Huaxia sekali lagi menyaksikan para transferan peringkat SSS. Seorang pria dan seorang wanita, pasangan jenius yang tiada duanya. Di kota Kunsan, Provinsi Sishu, sebuah dungeon bintang berskala besar diduga telah ditemukan. Aliansi kini telah sepenuhnya turun tangan. Provinsi Jiangnan dan Provinsi Shuanghe secara berturut-turut telah membangkitkan 2 transferet ones peringkat SS, menarik perhatian aliansi. Aliansi mercusuar mengklaim telah melakukan kontak dengan peradaban ekstraterestrial dan mungkin akan memimpin masa depan seluruh bintang biru. Mengapa topik-topik yang sedang tren ini sangat mirip dengan 2 informasi dalam nubuat tersebut? Apakah ini taktik pemasaran baru? Chen Ming menggelengkan kepalanya, tidak terlalu memikirkannya. Hal-hal ini masih sangat jauh darinya, bahkan jika seseorang khawatir, itu bukan gilirannya. Bab 15, Pengembangan Mental, Sesi Penilaian. Setelah mematikan ponselnya, Chen Ming mengeluarkan sebuah kristal kecil yang halus. Ini adalah sumber daya langka tipe mental yang ia peroleh sebagai hadiah peringkat. Balok kristal putih murni itu berdiri di ujung jari Chen Ming. Cahaya itu memancarkan lengkungan samar yang sangat terang. Kata-kata yang diucapkan Qin Zixue hari ini masih membebani pikiran Chen Ming. Dia merasa bahwa apa yang disebut keterampilan tipe mental, yang sebagian besar orang tidak dapat membangkitkannya, pasti sangat luar biasa. Lagi pula, dari sudut pandang Qin Zixue, dia tidak mungkin tahu bahwa dia memiliki kemampuan ses level, pertahanan mutlak tingkat maksimal. Namun, dia tetap dengan tegas menyatakan bahwa jika dia bisa membangkitkan keterampilan tipe mental, itu sudah cukup untuk mengubah nasibnya. Dari sini, jelaslah bahwa keterampilan tipe mental memang sangat ampuh. Sambil menatap kristal pikiran di tangannya, Chen Ming mencoba memusatkan kekuatan mentalnya,
tetapi dia tetap tidak dapat membedakan sesuatu yang istimewa darinya. Secara teori, semakin tinggi nilai potensi mental, semakin kuat pula kemampuan penyelidikan mental seseorang. Angkanya mencapai 19%, namun dia tetap tidak bisa melihat dengan jelas. Tentu saja, Chen Ming tidak meragukan keaslian sumber daya langka ini. Lagi pula, itu adalah hadiah dari ujian besar, tidak mungkin itu palsu. Mari kita kembangkan dulu, saya akan lihat apa yang terjadi ketika sudah mencapai 20%. Chen Ming duduk tegak. Meningkatkan potensi mental membutuhkan meditasi dan pengembangan diri. Inilah sesuatu yang menyertai para yang dipindahkan sepanjang hidup mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tinggalkan setelah terbangun dan menjadi salah satu yang dipindahkan. Sebaliknya, hal itu justru menjadi semakin penting. Nilai potensi mental yang lebih tinggi tidak hanya secara langsung meningkatkan kekuatan mental, atau MP pool, dari seseorang yang ditransfer. Tetapi juga, sampai batas tertentu, bahkan meningkatkan kekuatan keterampilan aktif. Hal ini sangat penting terutama untuk profesi seperti penyihir. Ho! Chen Ming menarik napas dalam-dalam, dan napasnya perlahan menjadi teratur. Kemudian, dia memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Setelah nilai potensi mental mencapai 10%, meditasi dapat menggantikan tidur dengan sempurna, memungkinkan para yang dipindahkan untuk memulihkan kondisi mereka dengan lebih baik. Dan setelah mengetahui bahwa nilai potensi mental sebesar 20% adalah syarat utama untuk membangkitkan suatu keterampilan, Chen Ming secara alami menjadi lebih berdedikasi pada kultivasinya. Selain itu, dia merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan angka 20%. Mungkin, dia bisa meraih terobosan malam ini. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya terdengar suara napas Chen Ming yang teratur. Cahaya bulan yang redup menerobos masuk melalui jendela, menyinarinya, membentuk lapisan cahaya yang sangat halus dan mengalir di permukaan tubuhnya. Wajah tampan Chen Ming memerah karena malu. Dia merasakan aliran kehangatan menusuk kepalanya, mengalir deras hingga ke puncak. Rasanya sangat nyaman. Kemampuan mentalnya yang lelah pulih dengan cepat. Tanpa disadari, ia menjadi begitu larut dalam meditasinya. Perlahan-lahan kehilangan jejak waktu, malam berlalu begitu cepat. Pada pukul 8 pagi, para pengungsi dari kota Yunhai telah tiba di perbatasan kota satu persatu. Bersiap memulai hari kedua untuk naik level. Setelah pengumuman peringkat level kemarin, orang-orang memberikan perhatian ekstra pada mereka yang ada dalam daftar tersebut. Terutama 10 besar. Individu-individu ini semuanya adalah calon aset potensial, yang kemungkinan besar akan tumbuh menjadi transferred honest yang kuat di masa depan. Namun, di antara mereka terdapat sebuah anomali, Chen Ming. Profesi tingkat C yang menduduki peringkat kedua dalam bagan level merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua ujian besar sebelumnya. Di perbatasan, di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit, seorang pria parubaya dengan perawakan tegap dan wajah tegas berdiri di dekat jendela. Dia diam-diam mengamati para yang dipindahkan di bawah, yang beranjak keluar kota dalam kelompok-kelompok. Tahun ini di kota Yunhai, jumlah orang yang dipindahkan dan mencapai level 2 pada hari pertama hampir 2 kali lipat dari tahun lalu, mencapai 191 orang. Bahkan ada 2 orang yang mencapai level 3. Di belakang pria parubaya itu berdiri beberapa pria yang tampak lanjut usia. Salah satu dari mereka sedang melaporkan sesuatu. Jika ada di antara mereka yang dipindahkan berada di sini, mereka pasti akan mengenali orang-orang ini sebagai kepala sekolah dari berbagai sekolah di kota Yunhai. Bisa dikatakan mereka adalah kelompok yang memiliki otoritas paling besar di seluruh kota Yunhai. Namun pada saat itu, beberapa pimpinan berdiri dengan hormat di belakang pria tersebut, tanpa menunjukkan sikap angkuh mereka yang biasa. Pada saat itu, seekor gagak terbang dari suatu tempat dan hinggap di bahu pria parubaya itu, sambil menatap para pimpinan. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau hitam metalik, sebenarnya itu adalah makhluk mekanik. Gagak mekanik itu berbicara dengan suara manusia, ku dengar peringkat kedua di peringkat tingkat hari pertama adalah transenden peringkat C. Suaranya yang dingin dan mekanis bergema, membuat suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi tanpa alasan yang jelas. Para kepala sekolah saling berpandangan. Pria di hadapan mereka adalah seorang inspektur yang dikirim dari tingkat provinsi, sosok yang benar-benar penting. Adapun tujuan kunjungannya, dikatakan bahwa itu untuk menyeleksi orang-orang. Rinciannya tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, tiba-tiba pertanyaan tentang peringkat level membuat para kepala sekolah ragu akan maksud di balik pertanyaan tersebut. Akhirnya, mereka semua diam-diam mengarahkan pandangan mereka ke arah kepala sekolah menengah pertama. Ya, seorang penjaga perisai peringkat C bernama Chen Ming. Kepala sekolah menengah pertama adalah seorang pria agak gemuk yang tampak berusia sekitar 50-an. Chen Ming kemungkinan besar bekerja sama dengan transender peringkat SS. Qin Zixue langsung naik level di hari pertama, itulah sebabnya dia mengalami peningkatan yang begitu pesat. Kepala sekolah SMP pertama menjelaskan. Seorang prajurit peringkat SS bekerja sama dengan prajurit peringkat C, sungguh sia-sia. Sebuah suara yang agak tidak tepat waktu terdengar dari samping. Dia adalah kepala sekolah SMP tingkat 3. Seorang pria tua yang tinggi dan kurus. Memang benar. Seseorang pun ikut mengangguk setuju. Kepala sekolah menengah kelima mengelus jenggotnya, menatap kepala sekolah menengah pertama, dan berkata, "Saya katakan, kepala sekolah Zhou, seorang transenden peringkat SS adalah pilar masa depan aliansi. Tidakkah Anda membiarkan anak itu tertahan? Lihatlah kepala sekolah Wang dan saya. Kami tahu bahwa fokus kami adalah pada pengembangan masa depan siswa. Dengan 2 siswa berprestasi tingkat S dari kedua sekolah kami membentuk tim untuk memaksimalkan potensi mereka." Wajah kepala sekolah Zhou menjadi gelap. Bah, dia mengumpat dalam hati. 2 bajingan tua ini. Mereka sangat pandai menyalahkan dia.
Di depan inspektur, mereka menginjaknya sambil mengangkat diri mereka sendiri. Jelas, itu karena SMP pertamanya menghasilkan Qin Zixue peringkat SS tahun ini. Karena tahu mereka tidak bisa bersaing, mereka tidak punya pilihan selain bersatu. Pada saat itu, gagak mekanik di bahu pria parubaya itu berbicara lagi. Jelas sekali bahwa tayangan itu tidak tertarik dengan komplotan para kepala sekolah dan langsung beralih ke topik lain. Dan kata-kata selanjutnya membuat para kepala sekolah menjadi waspada. Alokasi slot yang ditetapkan oleh aliansi telah dikonfirmasi. Provinsi Jiangnan hanya memiliki 2 slot tim. Tahun ini, karena Anda memiliki seorang perwira berpangkat SS di sini, saya akan menjadi orang yang menetapkan proyek penilaian untuk kota Yunhai. Hanya 2 kalimat sederhana, namun kalimat-kalimat itu membuat ruangan menjadi sunyi senyap. Ekspresi para kepala sekolah beragam, jelas menunjukkan kegelisahan. Sebelumnya mereka hanya tahu bahwa aliansi telah secara khusus menetapkan penilaian untuk ujian agung ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa kuota yang tersedia sangat sedikit. Seluruh provinsi Jiangnan hanya memiliki 2 slot tim. Yang terpenting, apakah inspektur tersebut secara pribadi bertindak sebagai pemeriksa? Jika dilihat dari sudut pandang ini, slot ini tidak sederhana. Zhou tua, lihat, haruskah kita meminta Qin Zixue datang dan bergabung dengan tim jurang? Ya, persaingan kali ini sangat ketat. Kota Yunhai kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kita benar-benar perlu memiliki beberapa pemain paling menjanjikan untuk membentuk sebuah tim. Kepala sekolah SMP kelas 3 dan 5, yang tadinya mengejek kepala sekolah Zhou, kini berkumpul di sekelilingnya dengan wajah tersenyum. Siapa? Zhou tua, mu. Kepala sekolah Zhou memiringkan kepalanya ke samping, langsung mengabaikan kepala sekolah Wang dan kepala sekolah Wu. Dia memahami niat kedua pria itu dengan sangat baik. 2 transender tingkat S di tim Abyss adalah cucu mereka. Setelah mengetahui pentingnya slot ini, mereka ingin mengikat diri mereka dengan Qin Zixue, sang penembus tingkat SS. Lagi pula, meskipun jumlah transender tingkat S sedikit, setiap kota setidaknya memiliki 1 atau 2 orang. Tapi peringkat SS, hanya ada 2 di seluruh provinsi Jiangnan tahun ini. Sulit untuk mengatakan apakah slot tim yang dialokasikan oleh aliansi benar-benar disiapkan untuk pemain peringkat SS. Kedua bajingan tua ini ingin mengamankan tunjangan untuk cucu-cucu mereka.